Pandemi COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya perlindungan di masa depan. Di tengah berbagai sektor usaha yang terdampak pandemi, industri asuransi juga memiliki tantangan yang tidak kalah berat. Seperti apa kondisi industri asuransi yang memegang peran krusial bagi kesejahteraan masyarakat? Selengkapnya kita simak bersama dalam potret industri asuransi di tanah air berikut ini. Ya, seperti halnya dengan berbagai jenis usaha lainnya, industri asuransi juga memiliki resikonya sendiri dan harus menjalankan prinsip kehati-hatian, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang berlangsung sejak awal tahun ini dan kinerja pasar modal yang belum optimal selama pandemi, yang tentu akhirnya mengakibatkan penurunan perolehan investasi di industri asuransi. Nah, berdasarkan statistik asuransi Otoritas Jasa Keuangan, dari seluruh total investasi asuransi, penempatan di saham ini mencakup 27,5% atau berada di posisi kedua setelah reksadana sebesar 33,8%. Nah, pertanyaannya, mengapa portofolio investasi asuransi ini juga banyak ditempatkan di saham? Alasannya karena asuransi merupakan produk jangka panjang, sehingga penempatan dana pun juga cenderung berorientasi lama seperti halnya di saham. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, volatilitas pasar modal yang terjadi tentu membuat tidak sedikit asuransi harus lebih selektif dalam memanage portofolio investasinya agar resiko likuiditas juga bisa terkendali dan perusahaan asuransi tersebut bisa tetap survive sehingga mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Namun tidak bisa dipungkiri sejak tahun 2019 image asuransi sebagai solusi di masa depan ini cukup tercoreng dari adanya kasus gagal bayar yang ada di Jiwasraya, kemudian AJB Bumi Putra, Kresna Life, dan lain-lainnya. Tentu dari kasus tersebut, industri asuransi harus tetap naik level dan belajar agar bisa maju melakukan berbagai perbaikan, terutama dalam pengelolaan investasi, resiko, hingga aset dan liabilitasnya. Lantas seperti apa tren industri asuransi di Indonesia dari tahun ke tahun? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kinerja industri asuransi secara umum sejak tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menunjukkan pertumbuhan total nilai aset industri asuransi sejak tahun 2016 dari tadinya 944,5 triliun rupiah hingga menjadi 1.331 triliun rupiah pada bulan Agustus 2020. Meski begitu, pada masa pandemi sekarang ini terlepas dari berbagai kasus gagal bayar yang mewarnai lika-liku perjalanan industri asuransi, inilah saatnya momentum bagi industri asuransi untuk bangkit dan semakin memperkuat kepercayaan publik. Nah, salah satunya dengan cara memperluas jangkauan perlindungan dan layanan asuransi ke berbagai segmen masyarakat. Lantas seperti apa juga minat masyarakat dalam memilih asuransi sebagai tempat memitigasi resiko dari pandemi? Kita juga akan lihat di slide berikutnya. Nah, awareness masyarakat terlihat masih meningkat, tercermin dari data pertumbuhan premi industri asuransi selama 8 bulan terakhir. Jika pada Januari premi berada di 43,6 triliun rupiah, maka pada bulan Agustus 2020 angka ini melonjak hampir 650% menjadi 326,7 triliun rupiah. Meski ada kenaikan yang signifikan, namun yang perlu dicermati adalah sebenarnya pertumbuhan premi ini cukup stagnan dari bulan ke bulan. Kita lihat setiap bulannya rata-rata penambahan premi ini berada di kisaran 40 triliun rupiah. Nah, apakah ini sebenarnya memberi indikasi bahwa pertumbuhan premi asuransi ini sedang melambat? Pasalnya rata-rata kenaikan premi setiap bulan ini berada di jumlah yang sama atau bisa dikatakan berasal dari existing nasabah. Sehingga di sini yang menjadi tantangan asuransi adalah bagaimana memperkuat penetrasi pasar agar tentunya bisa terus menggenjot kenaikan premi yang signifikan. Nah, di sisi lain sejak pandemi pada bulan Maret, kondisi yang menantang juga turut menghampiri seluruh industri asuransi di seluruh dunia. Bahkan tercatat
mencatat pertumbuhan premi asuransi Indonesia ini sempat terkontraksi 10% secara year on year pada bulan Juni. Namun hingga saat ini seiring dengan adanya geliat dari aktivitas ekonomi dan juga pulihnya daya beli masyarakat, sudah terbuka peluang bagi industri asuransi untuk berbalik dengan adanya transaksi barang dan jasa yang tentu tetap memerlukan jasa asuransi. Lantas sebenarnya bagaimana kalau kita teropong lebih dekat lagi kinerja dari bisnis asuransi? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ada perbedaan yang menarik dari pertumbuhan laba perusahaan asuransi jiwa dengan yang perusahaan asuransi umum. Misal saja asuransi jiwa mengalami kerugian laba setelah pajak pada 3 bulan pertama pada tahun ini. Dan juga pada bulan Juni dan juga pada bulan Juli. Kendati demikian justru perusahaan asuransi umum terus mencatatkan kenaikan laba. Nah, mengapa begitu? Perusahaan asuransi jiwa ini diketahui banyak sekali menempatkan aset yang berbentuk investasi. Nah, gejolak pasar modal yang terjadi dan koreksi dalam di bursa saham tentu sangat mempengaruhi pergerakan nilai investasi dan juga aset tersebut. Nah, ditambah lagi selain itu pendapatan asuransi juga terkena imbas dari kendala penjualan unit link yang berkontribusi paling besar bagi asuransi jiwa. Nah, terkait ini selengkapnya kita juga akan lihat seperti apa di slide yang terakhir. Ya, tantangan industri asuransi di Indonesia pada masa pandemi ini tidak lepas dari kendala aktivitas saat pembatasan sosial berskala besar. Nah, contoh saja, jadi selama aturan tersebut, agen asuransi jiwa ini mengaku kesulitan menjual produk unit link lantaran produk yang tersebut ini berkaitan dengan investasi dan tentunya harus mewajibkan tanda tangan atau tatap muka langsung. Nah, tentu dari sini perlu adanya penyesuaian strategi bisnis asuransi dengan mengandalkan teknologi seperti upaya OJK pada bulan Mei lalu yang telah memberi relaksasi pemasaran produk asuransi seperti unit link secara digital. Nah, rencananya juga dalam waktu dekat OJK akan mengeluarkan peraturan OJK atau POJK mengenai manajemen resiko dalam penggunaan teknologi informasi di industri keuangan non-bank seperti asuransi. Dan nantinya dengan adanya perlindungan dari undang-undang tersebut akan dipastikan bahwa tidak akan ada yang namanya pencurian data pribadi dalam penggunaan teknologi di industri asuransi. Dan selain itu terobosan melalui teknologi juga diharapkan bisa mengembangkan industri asuransi. Tentunya untuk memperkuat layanan bagi masyarakat dan juga nasabah, salah satunya mempermudah proses pembayaran klaim berbasis digital. Dan itu dia sederet fakta dan data terkait perkembangan industri asuransi di masa pandemi. Semoga dengan adanya inovasi yang segera terrealisasi ini dapat terus memperkuat kontribusi industri asuransi bagi masyarakat dan juga bangsa.